perbanyak amal dalam keadaan khalwat. Sebelum subuh, sebelum berangkat ke masjid, atau sebelum tidur, atau beramal sunat di rumah, perbanyak amal. Hatta harim kita nggak tahu, hatta anak kita nggak tahu kita lagi zikir apa. Kalau bisa begitu. Hatta pasangan kita nggak ngerti berapa jumlah zikir kita. Mungkin dia tahu teknik zikir kita, tapi tidak tahu berapa jumlah zikir kita. Dan jangan pernah keluarkan saya zikir sekian, kecuali antum jadi guru lalu ingin memotivasi murid. Jangan pernah. Suatu kali ada seorang datang kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami dan mengatakan, "Sumtu 20 sana ya Syekh." Wahai tuan guru, aku sudah berpuasa 20 tahun. Apa kata beliau? "Aftarta." Kamu baru saja berbuka. Karena orang selevel dia 20 tahun berpuasa, seharusnya sudah masuk level puasa batin. Puasa ruhani, yaitu tidak memamerkan amalan depan orang. Maka kalau pengajian ya, nggak usah pasang postingan lagi kajian nih gitu. Kalau dulu unik, lagi dengerin azan di Masjidil Haram, lagi dengerin azan nih, pakai J lagi azan di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Nggak usah ya. Bangun tidur malam hari, bangunin teman, bangun dalam hati nggak selamat, biar teman tahu aku udah bangun duluan. Hati mainannya setan halus tapi nyata, itu beda. Halus dengan nyata dengan tampak ini pasti dia fisik, tapi kalau nyata kadang-kadang dia halus tapi terasanya jelas. Rasakan saja dialog hati kita bertengkar ketika kita mau pamer, benar ya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tunjukkan kepada Allah bahwa kita hambanya, baik dalam sunyi ataupun keramaian. Itu sama. Ini ciri-ciri orang yang lulus khalwat. Walaupun tidak khalwat 40 hari, tapi antum lakukan ini setiap hari, mencoba kualitas zikir dan amalnya sama ketika sendiri dan sama ketika bersama orang. Insya Allah ini sudah berhasil disebut khalwah dar anjuman, kata Syah Naqsyaband. Berkhalwat dalam keramaian, al-khalwah fil jalwah, begitu kata Maulana Imam Khalid ya, Ad-Dimashqi Al-Baghdadi. Berkhalwat tapi dalam keramaian. Inilah ajaran Imam Ghazali yang dia wariskan dari Abu Ali Al-Farmadi, bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik orang bukan yang menjauh dari manusia, tapi sebaik-baik orang yang dia bergaul dengan manusia tapi kalbunya tetap bersama Rabbun Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau ingin husnul khatimah, mau husnul khatimah nggak? Meninggal husnul khatimah, perbanyak amal dalam keadaan khalwat. Sebelum subuh, sebelum berangkat ke masjid, atau sebelum tidur, atau beramal sunat di rumah, perbanyak amal. Hatta harim kita nggak tahu, hatta anak kita nggak tahu kita lagi zikir apa. Kalau bisa begitu. Kata pasangan kita nggak ngerti berapa jumlah zikir kita. Mungkin dia tahu teknik zikir kita, tapi tidak tahu berapa jumlah zikir kita. Dan jangan pernah keluarkan saya zikir sekian, kecuali antum jadi guru lalu ingin memotivasi murid. Jangan pernah. Suatu kali ada seorang datang kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami dan mengatakan, "Sumtu 20 sana ya Syekh." Wahai tuan guru, aku sudah berpuasa 20 tahun. Apa kata beliau? "Aftarta." Kamu baru saja berbuka. Karena orang selevel dia 20 tahun berpuasa, seharusnya sudah masuk level puasa batin. Puasa ruhani, yaitu tidak memamerkan amalan depan orang. Maka kalau pengajian ya, nggak usah pasang postingan lagi kajian nih gitu. Kalau dulu unik, lagi dengerin azan di Masjidil Haram, lagi dengerin azan nih, pakai J lagi azan di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Nggak usah ya. Bangun tidur malam hari, bangunin teman, bangun dalam hati nggak selamat, biar teman tahu aku udah bangun duluan. Hati-hati. Mainannya setan halus tapi nyata,
Itu beda halus dengan nyata dengan tampak. Tampak ini pasti dia fisik, tapi kalau nyata kadang-kadang dihalus, tapi terasanya jelas. Rasakan saja dialog hati kita bertengkar ketika kita mau pamer, benar ya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tunjukkan kepada Allah bahwa kita hambanya, baik dalam sunyi ataupun keramaian. Itu sama. Ini ciri-ciri orang yang lulus khalwat, walaupun tidak khalwat 40 hari, tapi antum lakukan ini setiap hari, mencoba kualitas zikir dan amalnya sama ketika sendiri dan sama ketika bersama orang. Insya Allah ini sudah berhasil disebut khalwah dar anjuman, kata Syekh Naqsyaband, berkhalwat dalam keramaian. Al-khalwah fil jalwah, begitu kata Maulana Imam Khalid ya, Ad-Dimashqi Al-Baghdadi. Berkhalwat tapi dalam keramaian. Inilah ajaran Imam Ghazali yang dia wariskan dari Abu Ali Al-Farmadi, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik orang bukan yang menjauh dari manusia, tapi sebaik-baik orang yang dia bergaul dengan manusia tapi kalbunya tetap bersama Rabbun Nas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika antum berkhalwat ya, berarti kita lanjut dulu deh. Ada wali cerita, ini kan sempat rame sebelum puasa. Ada seorang Habib dibully karena dia cerita tentang gurunya atau Habib Fulan bisa bertemu Allah 40 hari sehari semalam, begitu ya. Apakah itu cerita baru, cerita lama? Itu sebenarnya sudah banyak di kitab, cuma orang yang jarang baca kitab menganggap itu aneh. Saya mau tanya, antum masih ingat hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi? Nabi Adam ketemu Allah nggak? Ketemu Allah. Nabi Musa dialog dengan Allah nggak? Dialog. Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua nabi itu punya pertemuan dengan Allah dengan cara yang berbeda. Yang sempurna cuma Nabi Muhammad, sama sendal-sendalnya dibawa ke aras. Ini bedanya. Nabi Musa pingsan dulu baru merasakan hadirnya Allah. Padahal Nabi Musa sudah berdialog dengan Allah berhari-hari, 40 hari. Di sini dikatakan yuhka an Abi Yazid. Jadi Abu Yazid ketika berkhalwat, Abu Yazid ini ulama salafus saleh, wafat tahun 261 Hijriah, sama-sama dengan Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim. Apa kata beliau? Ra'aitu Rabbi azza wa jalla fil manam. Aku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Mungkin nggak? Dalam mimpi loh. Mungkin. Coba kalau nggak percaya, buka kitab Ta'bir Mimpi karya Ibnu Sirin, An-Nablisi dan banyak ulama. Ada di situ ru'yatullah, bab melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakultu kaifa ajiduka. Lalu aku bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku menemukanmu, bertemu denganmu? Faqal fariq nafsak wa ta'al. Hai Abu Yazid, farik nafsak, tinggalkan egomu, nafsiyahmu, ta'al, ayo kita ketemuan. Maksudnya apa? Maka yang menghalangi kita dengan Allah itu apa? Nafs, angan-angan. Masa sih? Gak mungkin zikir 100 kebanyakan, apalagi dikasih 1000. Apalagi antum kena racun bilang zikir 1000 bid'ah. Ya? Iya, salam. Azan dulu ya. Azan dulu, kita lanjut tanya jawab. Berpesan kepada beliau, ilbas ma'an nas ma yalbasun. Kalau kamu ingin mengikuti petuah uzlah yang sesuai dengan zaman kontemporer, zaman sekarang, zaman now ya, hijrah zaman now, gimana? Ilbas ma yalbasun, pakailah yang mereka pakai.
berkendaralah dengan apa yang mereka kendarai. Maka beruzlah itu bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat hidup, itu fasilitas, pakai aja ya, kita nggak dilarang pakai itu, yang penting halal ya. Ilbas ma yalbasun ya, mereka bisa pakai mobil mewah, antum pakai mewah boleh, tapi jangan nunjukkan nih lo Islam bisa pakai. Nggak, Islam nggak perlu digitu-gituin, nggak perlu dikasih-kasih tulisan Islam itu mewah, nggak perlu juga ya. Jadi kita ketika membuat tulisan-tulisan kaligrafi, nampilin di perangkat-perangkat kita, punya kita, bukan tujuannya untuk menunjukkan Islam begini loh, enggak. Terlalu kendil Islam kalau kita yang menerjemahkan ya. Ilbas ma yalbasun, dia pakai apa yang mereka pakai. Jadi bukan berarti menanggalkan sisi manusiawi kita, enggak. Watanawal mimma yakulun, makanlah apa yang mereka makan. Mereka jalan-jalan, kamu jalan-jalan ya. Tapi satu, wanfarid anhum bisir, tapi sir kamu tolong jangan terkontaminasi oleh apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan. Gaya hidup, lifestyle itu bisa nggak kira-kira? Bisa, serius? Aneh belum bisa masih belajar. Tapi kalau kita belajar, mau belajar, ya sama-sama kita berlatih. Maka setiap hari teman-teman, biar sukses di sini, ketika memakai apa yang mereka pakai, kita punya pakaian, punya rumah, punya ini, punya itu, niatkan, ya Allah, aku ingin menunjukkan rasa syukurmu kepada Engkau. Karena Allah suka melihat bekas nikmatnya itu nempel pada diri kita. Jadi antum belum bersyukur kalau belum pakai nikmatnya. Pakai ya. Jadi jangan sembunyiin. Zuhud bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat kemewahan itu. Makanya Nabi itu setiap istrinya ada rumah. Setiap rumah itu ada khadamnya. Setiap istri Nabi diberikan kendaraan. Jadi Rasulullah tuh kaya, Pak. Antum kuat nggak? Punya istri 9, masing-masing punya pembantu, punya rumah, lalu punya kendaraan yang terbagus di zamannya. Kendaraan Rasulullah paling bagus loh Pak sekarang, paling bagus, nggak ada yang lebih bagus dari kendaraan Rasulullah. Kalau sekarang ya Mercy lah, BMW. Sekarang apa yang bagus? Kayaknya ada yang lebih bagus lagi. Itu pakai Nabi. Jadi Nabi nggak main-main juga. Itu fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalbu beliau tidak pernah nyantol kepada dunia. Ya. Terus kemudian apa kata beliau? Sami'tuhu yaqul ja'ani insan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Suatu kali ada orang datang kepadaku, perjalanannya jauh dan ingin disebut sebagai orang suluk, orang sufi, orang kenal Allah, orang zuhud. Apa kata beliau? Laisa hadzal hadis min haythu qat'il masafa wa maqasatil asfar. Wahai anakku, yang disebut bersuluk, menempuh jalan, mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan kamu jalan jauh begini, bersusah payah begini, tapi farik nafsak walau bi khatwah. Coba kamu tinggalkan dirimu, egomu, walaupun satu langkah. Setiap hari belajar pelan-pelan. Kita dikatain orang nggak balas ngatain, nah itu salah satunya Pak ya. Saya lagi belajar itu juga ya, mau sama-sama belajar kita ya. Jadi kita nggak akan menjadikan diri kita ini presentasi dari Islam yang sebenarnya. Kita sedang berusaha supaya sampai kepada hakikat keislaman itu. Kemudian faqad hasala maksuduk. Kalau kamu sudah setiap hari melangkah menjauh dari egomu, itulah hakikat Nabi Adam. Hadza maksuduk. Inilah maksud tujuanmu. Itulah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nabi Adam ketika dijebak oleh iblis laknatullah alaih, beliau tidak mengatakan ente terlaknat wahai iblis. Apa kata dia? Ya Rob, aku yang salah. Kalau engkau tidak ampunkan kami akan menjadi orang-orang yang ya, fa illam taghfir lana lanakunanna minaz zalimin. Kami akan selalu berbuat salah. Maka kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami banyak salah karena kami orang kemudian berprasangka, karena kami kadang-kadang orang kemudian salah memahami agama ini. Ampunkan kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, tentu kami jadi orang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya orang-orang ateis itu dalil empirik, nggak kelihatan, dia nggak percaya. Maka ateis itu nggak cerdas-cerdas amat, karena mereka kecerdasannya baru kecerdasan empirik. Empirik ini indrawi, nggak kelihatan, nggak terdengar, nggak ada. Jadi jangan dikira orang-orang ateis itu pinter-pinter, Pak. Itu justru kebodohan. Ada dalil yang kedua, dalil akli. Saya berpikir, saya percaya, saya menerima, oh kayaknya masuk akal nih, saya percaya. Ini dalil yang kedua, dalil akli. Kalau dalil empirik tadi, ini sekarang sudah masuk ke wilayah agama. Yang empirik tadi, kalau saya nggak lihat dalilnya, saya nggak percaya. Berarti dalil itu mesti ada dalam tulisan buku bagi dia. Nah, maka sekarang banyaklah jamaah-jamaah terkena penyakit ini. Mulai nanya ke ustadznya, bagus ya, mana ustadz dalilnya? Kita kasih dalilnya. Nanya lagi, nomornya mana? Ini mulai terjebak gitu, Pak. Emang nomor semua kita pada nomornya? Coba yang ngaji kitab kuning dulu. Kitab itu kan sama, Pak. Dulu dicetak kuning, sekarang dicetak biru. Ya? Bukan biru, Pak. Dicetaknya sekarang nih putih. Tapi itu sama, itu kitab kuning. Nggak ada, Pak, nomornya dulu. Ya, pernah saya dulu membuka kajian Sahih Bukhari, emang nggak ada nomornya di kitab saya. Kitab jadul Darul Fikr. Si jamaah ngotot, mana nomornya? Ya, kamu lihat aja sendiri. Nah, ini jebakan empirik kepada orang beragama hari ini. Udah nggak percaya lagi sama kiai, sama ustadz. Nah, ada dalil pengalaman. Itu dalil juga. Bapak yang punya pengalaman hidup lebih panjang daripada saya, itu dalil hidupnya lebih banyak daripada saya. Tapi yang bikin kita beda di sisi Allah bukan dalil itu. Yang nomor 4, dalil zauqi, dalil ruhi, dalil qalbi, dalil yang masuk ke kalbu. Coba di Quran cuma dikatakan iza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah kalbu bergetar. Kertasnya bergetar enggak? Disebut Pak di Quran surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah, kalbu bergetar, benar? Udah bergetar belum? Disebut nama Allah. Loh kok enggak? Enggak bisa dilihat di sini, Pak. Rasain sendiri, cicipi nama Allah itu, lalu rasakan getarannya sendiri. Kalau enggak, berarti belum dapat dalilnya. Dalil bahwa nama Allah membuat getaran di kalbu. Nah, yang sudah dapat ini sudah bakat bisa melihat dirinya, bisa melihat kelemahan dirinya, insya Allah ya. Nah, kembali ke yang tadi, Ibnu Taillah mengatakan, engkau dibukakan, dikasyafkan kelemahan dirimu lebih afdol daripada engkau dibukakan alam gaib. Gitu ya.
supaya kita bisa melihat diri sendiri. Gimana caranya? Supaya kita tidak terhijab oleh diri kita sendiri. Maka dalam kalam berikut beliau mengatakan, ukhruj min awsafi syariyatik, keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawimu. Jam segini kalau manusia setengahnya ngapain, Pak? Tidur. Nah itu, keluar dari sifat itu. Ngapain? Kalau nggak ta'lim, zikir. Kalau nggak ta'lim, zikir. Udah itu aja, Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari, 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu, Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari, 40 hari, 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, beruzlah, itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya, orang yang sholat subuh, ya, man shallal fajra, orang yang sholat subuh, atau ya man shalla arba'ina sabahan, yang sholat 40 kali subuh ma'al imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan enggak terburu-buru, ya. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan pancarkan dari kolbunya ada hikmah, memancar dari kolbu, tumpah ruah lewat mulutnya. Coba Pak amalkan itu, coba sekali aja deh. Seumur hidup masa nggak mau nyoba, ya. Oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup sudah diringkas jadi 10 hari 10 hari setiap Ramadan. Kalau sanggup kita 40 hari, itu kita udah bisa, Pak. 4 kali Ramadan nggak perlu itikaf, nggak apa-apa, ya. Efeknya hampir lebih dahsyat 40 hari itu. Tapi karena Nabi memberi rukhsah kepada umat, karena umatmu mau cari Lailatul Qadar mulu, ya, maka dapatlah itu 10 hari. Jadi kata beliau, Ibnu Athaillah Sekandari, ukhruj, keluarlah kamu dari sifat manusiamu, malas, ngantukan, tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah, ya. Ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Allah mengatakan, Allahumma shalli alaihi, ya, malaikat, ya, Allahumma shalli alaihi. Setiap kali ada orang duduk di tempat sholatnya, maka malaikat berdoa, Allahumma shalli alaihi, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja, Pak, maka enak tuh, tidur lagi taklim tuh enak. Didoain malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariyah apa yang dikatakan di sini? An kulli wasfin mutanaqidin li'ubudiyatik. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Males, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat males ini, ya, turunannya males, tidur.
Kalau anak kampus malas ngapain? Nulis skripsi, Pak. Nggak bisa fokus. Gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak-anak kampus ini nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, YouTube terus, akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama. Ya, jangan dikira dosen-dosen yang lagi, kan dosen-dosen itu disuruh kuliah sekarang untuk S3. Itu juga kecanduan main handphonenya lebih dahsyat daripada anak yang S1. Pas masuk kelas kayaknya paling bijak gitu ya, ngata-ngatain mahasiswanya biar nulis skripsi, disertasinya nggak beres. Sama aja bohong ya. Tapi lumayan, S1 udah lewat ya, lumayan kan. Supaya apa? Supaya apa? Kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu, linida'il haqqi mujiban, supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yanzilu Rabbuna, Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda ya. Allah bukan benda, jadi nggak usah dibayangin. Lalu Allah berfirman, adakah yang bertobat, aku akan terima. Adakah yang minta hajatnya, aku akan tunaikan. Adakah yang minta perlindungan, aku akan beri. Jadi nggak usah ke dukun, Pak ya. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu, nggak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalur ini, maka kita menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariba, dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Orang nggak tertarik, Pak, mau buka handphone, kecuali yang lagi riya. Tahajud yuk, dalam hatinya tuh terbersit tuh. Terbersit, coba aja cek sendiri ya. Ayo bangun tahajud. Itu setan ngomong, Pak, karena setan ada dalam diri kita. Ayo bangunin orang biar kelihatan kalau kamu udah bangun. Terbersit tuh, hati-hati ya. Maka sebelum pasang-pasang status, baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari setan yang terkutuk. Baru, Pak, bangunin orang. Main bangunin aja ya, belum juga sholat, baru bangun doang ya. Nah, ini saya lihat di grup-grup WA lagi rame itu, Pak ya, terutama yang baru-baru gabung, yang reuni-reuni ya, grup-grup macam-macam lah. Nah, setan masuk juga. Setan nggak bisa main WA, Pak, tapi bisa main WA kita. Kalau murid mulai kritis ya, bab spiritual itu no kritis. Bab intelektual ente wajib 5. Jadi kalau saya ngajar filsafat, ente harus bilang limaza, why gitu. Tapi kalau saya ngajar tasawuf, itu jangan bertanya kenapa. Jadi ntar lihat-lihat deh saya lagi pakai baju apa ya, baju tasawuf apa baju falsafah apa baju hadis. Kalau baju hadis boleh, itu hadis sahih sih gitu, itu boleh ngomong gitu. Tapi kalau kita lagi menggunakan pakaian irsyad kemursyidaan yang diijazahkan guru, antum siap-siap. Makanya conditioning sebelum ngajinya kita biasanya buka. Dan ini lagi bab tasawuf. Banyak yang protes kepada saya waktu di kampus ya. Waktu itu mereka nggak tahu kalau kita praktisi tasawuf ya, dikira saya ini orang filsafat murni aja.
Ini apa ini? Tasawuf ini membunuh sifat kritis. Makanya ada dosen mengatakan tasawuf itu mematikan jiwa kritis. Loh, dia nggak ngerti. Kalau dalam tasawuf itu ada masa seseorang harus ikut dulu panduan. Nanti setelah itu baru masa dia mengkritisi panduan. Ada masanya. Ibn Arabi itu mengkritisi maqamat banyak sekali. Ya. Al-Harawi mengkritisi maqamat banyak sekali. Ghazali itu mengkritisi maqamat banyak sekali, termasuk Sya'rani. Nah, sampai dia selesai dalam bab spiritual. Karena spiritual itu, rohani itu dia ghair mutahayyiz, dia tidak bertempat, dia tidak berdimensi di alam materi dan alam intelektual, maka akal tidak akan sanggup untuk menanyakannya. Wala majala lis-su'al fi, dan pertanyaan-pertanyaan rasio nggak masuk ke dalamnya, nggak masuk. Bisa dijelaskan, tapi antum nggak masuk. Coba dari semua orang, kenapa Nabi Muhammad yang dipilih Mi'raj? Apa jawabannya? Oh, dia orang terbaik ya. Terus kenapa dia orang terbaik, bukan aneh gitu? Ente bilang gitu nggak? Dari semua orang, kenapa ente bukan sayyid, dia sayyid? Suka-suka Allah dong. Nah, itu kira-kira gitu. Guru nih punya ilmu, punya hak mentalkin, terus dia nggak mentalkin ente, terus protes. Lebih mulia duit, mohon maaf, atau ijazah talqin, irsyad? Mana yang lebih mulia? Bolehkah saya maksa ke orang kaya, saya minta duit dia, kasih duit, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh aja, tapi kan kurang ajar. Nanti didor sama dia. Kamu coba-coba mati kita. Atau dilaporkan. Betul? Kita biasanya buat proposal, kita baik-baik, ngemis-ngemis depan orangnya. Ya, pengemis intelektual. Pengemis berdasi kan sekarang banyak. Pakai proposal ya. Hati-hati. Antum untuk buat satu project itu mesti buat proposal ke orang-orang kaya. Dan Sayyidina Ali mengatakan al-arif billah aghna mimman kana lahu malun wa banun. Ya, orang yang mengenal Allah lebih kaya daripada orang yang kaya harta dan kaya keluarga. Maka kalau meminta kepadanya mesti pakai adab juga. Ya. Dia memberi bukan kenapa-napa ya, suka-suka dia mau beri kapan ya, mau ente disuruh ya hayu qayyum 1000 tahun juga nggak apa-apa, kan usul itu sebenarnya ya. Sebenarnya zikir yang diberikan itu kalau orang faham itu sudah ujung-ujung maqamat itu sudah. Tapi kan orang maunya dia ngikutin kurikulum ya. Kalau di tasawuf itu kan kurikulum itu sebenarnya hanya tata cara aja. Sebenarnya Allah kalau mau dipindahin aja orang ke samping. Ya, itu namanya majzub atau orang yang disebut dalam wazujbi al-mamzuj, orang yang dilempar masuk ke makomat yang dia nggak tahu itu. Ya. Ingin menjadi murid sejati, ini bukan doktrin, tapi ini adab. Ini wilayahnya wilayah ruhani, bukan wilayah akal. Kalau wilayah akal silakan nanya, wilayah fikih silakan nanya. Kenapa hukumnya begini? Mana dalilnya? Jadi ketika ada yang nanya sama kita, kenapa orang tarekat itu sufi itu ditanya mana dalilnya? Dia cuma bilang, ya pejamkan mata, sebut nama Allah di hati, rasakan sendiri. Mana dalilnya? Tanya Buya Yuna lah ya, yang punya program mana dalilnya. Ada dalil tertulis. Ada dalil yang tidak tertulis tapi terasa. Pilih diceritakan rasa madu atau meminum mencicipi madu. Lebih kuat mana? Jurnal 11 halaman tentang khasiat madu dan rasa madu dengan kita minum 11 hari madu tiap pagi. Lebih kuat mana dalilnya? Oke, paham. Orang thariqah itu dalil, udah gak usah banyak tanya, minum gitu. Gak usah banyak tanya, nih minum nih madunya.
Maka ada dalil itu kalau belum nyampe kepada barang yang dituju, maka para masyayikh kita mengatakan nahnu nastadillu bihi la nastadillu alaih. Kita itu berdalil dengan objeknya langsung, bukan dengan teori-teori. Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu apalagi itu semuanya berdalil bukan dengan Allah itu sendiri. Allah butuh dalil selain dirinya nggak? Allah memerlukan dalil selain dirinya nggak? Membuktikan bahwa dia ada? Nggak perlu. Apakah alam ini bukti Allah? Secara ilmu akidah, ilmu kalam, dan filsafat iya. Tapi Allah perlu alamkah membuktikan dirinya ada? Gimana? Atau alam memerlukan di Allah Ta'ala? Apa yang ada pada alam sehingga alam itu menghantarkan orang kepada Allah? Kalau bukan ada nama, fiil, kun, kudrat, iradat di situ nggak nyampe. Jadi orang beristidlal, berdalil dengan alam atas wujudnya Allah itu terhijab. Tapi dia mengatakan alam itu pada hakikatnya kudrat, iradat Allah yang Allah manifestkan, itu baru dia mengenal Allah. Ya. Jadi itu bab akidah. Ente boleh banyak nanya, karena emang wilayah nanya-nanya. Kalau di sini wilayah nanya nggak? Coba lagi talqin, guru bilang baca istighfar, terus ngomong, ini perasaan hari ini nggak ada dosa deh. Terus guru ngomong, pejam mata. Ini aliran apa lagi nih pejam mata? Kunci lidah. Apalagi emang Rasulullah pernah kunci lidah? Mana dalilnya bu ya? Dalam hati orang udah nangis semua, dia masih mikir. Orang la ilaha illallah, la ilaha, udah asik, dia masih mikir. Suaranya dikencengin lagi. Rasulullah kan kalau zikir suaranya lembut-lembut. Jadi orang menikmati selama 2 jam, dia tersiksa selama 2 jam. Akibat 5 apa-apa nih, mana dalilnya gitu. Hati ya. Jadi antum tuh kritis bukan pada tempatnya. Kritislah fi mahalli, dalam objeknya. Objek kritis apa aja tadi? Ilmu akliyat dan ilmu hissiyat. Ya, ilmu rasio dan materi. Itu boleh kita kritis ya. Kalau bab rohani dia bab rasa. Udah enggak usah banyak nanya, kamu rasakan saja. Ya. Faqad ajmal asyakh, telah ijma' para mursyid dan masyayikh ala anna kulla murid, bahwa setiap murid qala li syaikhihi, yang berkata kepada gurunya, lima, kenapa engkau mengatakan begini? La yuflih fit tariq. La yuflih ini pakai lan bagusnya. Lan yufliha fit tariq, itu dibenerin tuh Bu ya. Ya. Hah? Ada lan ya, jadi yang sahih pakai lan. Lan la yufliha fit tariq, tidak akan pernah sukses dalam menempuh jalan spiritual. Wa kana Syekh Abdul Rahman Al-Jili yaqul rubbama muni'a al-murid min az-ziyadah fil maqamat li ajli qawlihi li syaikhihi lima. Boleh jadi terhalangnya seorang murid, muni'a al-murid, terhalangnya seorang murid daripada naik maqam, bukan karena dia tidak cerdas, bukan karena dia tidak berwirid, tapi adab batiniahnya dia masih mempertanyakan gurunya. Berarti ente nggak percaya amat sama guru itu. Berarti trust kepada syekh itu syartun lazimun lil wusul. As-thiqah fi syekh, percaya kepada guru, itu syarat orang bisa sampai kepada jalan. Ya. Kalau lagi dipotong rambut sama orang terus kita nggak percaya, kita gerak-gerak kan, jadi nggak rambutnya itu. Terus kalau masuk barbershop, terus antum pasrah, udahlah terserah kamu, yang penting bagus gitu. Saya kalau masuk ke barbershop begitu aja,
Yang penting bagus. Oh, udah ala-ala dia aja tuh, agak jelas kan. Tahu-tahu bagus. Tahu-tahu bagus. Kalau saya mikir, jangan begitu, akhirnya terganggu, fokusnya terganggu. Sering jadinya nggak jelas. Akhirnya rambut kita dipendekin lagi supaya jadi jelas. Itu baru ke barbershop. Sifatnya ngurusin yang zahir, apalagi ngurusin menata kalbu. Ya, kami ini masih muda lah ya, kami nggak ada yang sempurna. Mungkin mendidik apalagi yang umurnya di atas saya. Mohon maaf jika cara kami membina itu kurang pas. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kurang pas dengan kita nggak keberatan antum cari guru yang lain. Tapi ngaji boleh di sini. Ngaji kitab. Kalau cari mursyid yang lain, fadhal. Ya, saya pahit-pahit ngomong begitu ya. Nggak cocok dengan cara beliau-beliau ini, cara kami. Maafi muskilah. Bagi saya nggak ada masalah. Tapi syaratnya cuma satu. Siapapun gurumu, ngaji. Jangan cuma wirid. Jangan cuma riyadhah. Karena Rasulullah SAW menyebut dirinya Darul Hikmah, Darul Ilmi, Madinatul Ilm. Maka pintu menuju Rasulullah SAW itu hanya satu bab, al-ilm. Maka setersesat apapun orang berthariqah, kalau dia ngaji ilmu, dia akan diselamatkan oleh Allah SWT. Ya, al-ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa ayyakuna lillah. Ilmu itu milik Allah. Sejauh apapun orang tersesat gitu makna jauhnya, Allah akan selamatkan dia. Ya, insya Allah. Jadi apa yang membuat seseorang terhalang dari maqamat, bertambah maqamat, li ajli qaulihi, karena dia mengatakan dia kurang trust kepada gurunya. Baca wirid 70.000, baca sih 1.000, 2.000, baca ya Hayyu Qayyum, tapi di hati masih nanya, benar gak sih dia tuh wali gitu? Masih ngomong gitu. Masa dia mursyid? Kan masih muda. Tuh lihat tuh yang Pak Gesang, ente mursyid gak? Umur berapa? 58. Ya, berapa umurnya? 58. Bukan mursyid. Jadi kalau yang cari orang tua, no. Dah tauhid umur berapa dah tauhid? 52. Lah di bawah Pak Gesang dikit. Ente mursyid gak? Lah. Sidi Al-Kattani nulis Khabiatul Kaun umurnya belum nyampe 40. Itu tulisannya hampir 300 kitab semuanya ilmu ma'rifat. Dia nulis sebelum umur 40. Dan dia mentajdid thariqat ayahandanya, thariqat Kattaniyah Muhammadiyah menjadi Kattaniyah yang terbaru, yang lebih kepada Sir Ahmadi. Umurnya enggak 40. Secara biologis. Jadi yang disebut tua biologis itu apa? Nggak ngaruh. Jadi yang disebut di Quran, falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika dia sudah kuat dan sampai 40 tahun. Ada 40 tahun biologis, ada 40 tahun apa? Nih, biar gampang. Malaikat ta'rujul malaikatu ke langit berapa lama? Malaikat ke naik. Surah Al-Ma'arij buka. Ta'rujul malaikatu fi yawmin kana miqdaruhu. Terus? Benar 1000. Khamsina 50 itu alam siapa? Alam Ma'arij malaikat. 50 kalau ada ruh antum dibawa naik ke atas seumur 50.000 tahun. Tua itu namanya. Jadi jangan main-main sama ruh para masyayikh. Ruh mereka tuh tuanya bukan main. Karena mereka dibawa ke alam Ma'arij malaikat. Itu baru Ma'arij malaikat. Gimana kalau ruhnya dibawa ke alam yang mereka melapor kepada Allah? Mereka nggak jumpa Allah. Allah cuma berkalam lewat suaranya yang hanya Allah yang tahu. Bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Lalu malaikat menjawab, ya Rabb, kami tinggalkan mereka sedang zikir, sedang sholat. Itu perjalanan mereka 1000 tahun. Kalau ada orang dinaikkan ke makom itu,
umur dia 1000 tahun, naik 50.000 tahun. Kalau sampai ke alam arsyah, wallahu a'lam. Maka Sayyidina Muhammad SAW, walaupun umurnya cuma 63 tahun, beliau di mi'rajkan 3 atau 5 tahun, begitu riwayatnya, sebelum hijrah. Berarti umurnya 50. Di umur 50 beliau mi'raj. Oke? Masuk ke alam arsyah. Alam arsyah itu sudah kesana lagi, udah unlimited sudah. Umur beliau lebih tua bahkan dari semua makhluk yang ada di alam semesta. Umur rohaninya. Jadi berapa umur rohaninya dulu, dia akan kembali melakukan itu, perjalanan itu. Ya, jadi orang-orang yang hari ini terlihat tua, muda, jangan tertipu dengan pandangan zahir itu. Ya, maka kemampuan antum memahami kemakrifatan itu menentukan umur rohaninya nanti. Ya, jadi serius gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang gampang, Lailatul Qadar, satu malam berapa tahun? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Nah, 80-an. Oke. Berarti orang yang dapat makrifat Lailatul Qadar, malam itu umurnya 80 langsung. Lailatul Qadar itu bukan seperti orang bilang, siapa yang sedekah malam ini sama dengan enggak. Al-Qadar dayyik. Al-Qadar bermakna dayyik, malam yang sempit, waktunya sempit sekali. Dan itu misterius. Orang yang diberkahi Allah malam itu, umur dia 80 tahun langsung. Tua langsung tuh. Tua langsung dia. Ente tua langsung. Zohirnya aja baru 38, 35 ini. Tua sudah itu. Kalau nggak bisa baca teks tua. Unyu-unyu begitu ya. Kayak Buya Asfi ini kan unyu-unyu bener nih orangnya. Ya, selamat tua Buya. Ya. Bayangkan Masyayikh mengatakan dalam Sidi Ahmad Zaini Dahlan, man arafallah, siapa yang kenal Allah, fa kullu lailatin lailatul qadar. Ada teks begitu ya. Itu kitab diwasiatkan beliau kepada muridnya Bakri Syata. Apa kata beliau? Kitab ini yughni anka an jamil kutub. Kitab ini cukup kamu pegang dari semua kitab yang saya ajarkan. Kitab apa judulnya? Jami Usul atau apa gitu ya. Jami Usul apa tentang tasawuf. Dan di situ ada satu kalimat, siapa yang kenal Allah, maka setiap malam dia sama dengan dapat Lailatul Qadar. Kalau orang udah kenal Allah, berarti dia udah berapa tahun tuh umurnya tuh, ya. Fa innahu dhanbu 'inda ahli tariq. Kalau ngomong guru kita tuh hebat, tapi itu sama dengan 5. Kenapa? Why? Antum ngomong begitu, kalau dalam ilmu filsafat di kampus boleh nggak? Oh bagus, harus begitu. Tapi dalam ketasawufan, kalau ingin rohaninya usul kepada Allah, gagal nggak? Maka disebut zanbun inda ahli tariq. Ini dosa menurut ahli tariqah. Wala yash'ur bihi ghairuhum, tapi tidak dirasakan selain ahli tariqah. Menurut ahli fikih enggak. Secara fikih boleh nggak ngomong? Kenapa nih Buya nyuruh-nyuruh saya zikir ya Hayyu Qayyum? Emang saya kurang zikir selama ini? Gitu, gitu ya? Ya. Kenapa Buya nih nggak terima saya talqin? Apa saya kurang soleh? Gitu. Ada, saya nggak usah sebut, suami istri Kiai Bunyai datang ke Abuya yang di Banten, Abuya Dimyati. Itu Abuya yang sebenarnya, kalau kita nih Buya-buyaan, Buya Sonong Buya asli itu ya. Abuya Dimyati nggak mau talqin suaminya, yang ditalqin istrinya. Pulang-pulang baru suaminya ngeh, kenapa aku nggak ditalqin? Ternyata ada sir yang disampaikan gurunya. Si kiai merasa dirinya kiai waktu ditalqin, maka nggak ditalqin. Sedangkan istrinya kiai merasa dirinya murid, maka dia mau, maka gurunya mau terima. Gitu ya.
Itu terjadi loh, bukan kejadian sekarang baru-baru itu ya. Fa inna tariq kullaha adabun wa ta'dib. Karena thariqah itu pada dasarnya semuanya adab dan latihan adab, ya, ajaran adab. Nah, kenapa kita harus beradab ke guru? Coba, kalau orang ketemu Nabi Muhammad SAW, mungkin beradab nggak? Belum tentu. Arab Badui beradab nggak sama Rasulullah? Muhammad, gitu kan? Allahumma arhamni wa Muhammadah, wala tarham siwana. Berdiri dia belah tuh saf, dia katakan, ya Allah sayangi aku dan Muhammad saja, selain kami jangan disayangi. Masuk, ada lagi satu lagi, Arab Badui ini, Nabi ini ujiannya paling berat. Jadi buya-buya nih jangan emosi kalau ada orang kurang ajar itu ya. Emang dia kurang diajar, nah mau gimana lagi? Jangan kita marah orang kurang ajar kok, berarti dia perlu diajar. Dan kalau kita emosi, jangan kita sama dia. Ya, Rasulullah SAW masuk, orang ini masuk lalu nanya, Aina Muhammad? Yang namanya ente ini pada siapa Muhammad siapa? Loh, itu sahabat pada gini semua, takut, nggak berani, nggak ada yang berani nunjuk. Sahabat tuh memandang Nabi minta izin dulu dalam hatinya, ya Allah ya Rasulullah izinkan kemandangan engkau. Nggak ada yang berani. Sayyidina Abu Hurairah nggak berani mandang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nggak ada yang berani. Maka antum nggak pernah lihat hadis detail diriwayatkan dari Abu Bakar, Nabi wajahnya begini, nggak ada yang detail. Paling mereka hanya berikan satu sisi, dua sisi. Yang ada itu Ummu Ma'bad karena dia ya koplak tuh, mak koplak itu, ya. Tapi berkat kekoplakannya kita jadi tahu sketsa wajah Nabi Muhammad SAW, ya radhiyallahu anhu min Ma'bad. Ya kalau sahabat koplak kan berkah kan, kalau ente koplak gak ada berkahnya. Ya. Karena kita, siapa tahu antum dapat keberuntungan ketemu wali-wali Allah, ya, ketemu orang-orang soleh, ya, faman ta'addama ma'a hadrati syekhi, siapa yang beradab kepada gurunya, ta'addaba ma'a hadratillah. Sebelum kalimat ini ada kalimat ta'addaba amama hadratin Nabi SAW. Orang yang telah terlatih beradab di depan gurunya, dia akan terlatih beradab di depan sang maha guru Nabi Muhammad SAW. Barulah dia terlatih beradab berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi Muhammad tua nggak tadi? Tua ya? Tua banget ya? Ya. Maka para nabi semuanya memanggil beliau dengan ya syafi'ana, wahai pemberi syafaat kami, ya, wahai penolong kami. Minta tolong itu ke siapa? Kalau anak-anak lagi main, dia minta tolong ke siapa? Ayah, ya manggil ayahnya itu. Ya. Wa man asa'al adab ma'a hadrati syekhi asa'al adab ma'a hadratillah. Ya, siapa yang buruk adab di depan gurunya, pasti buruk juga di depan Nabi, apalagi di hadapan Allah. Kenapa? Allah pernahkah terlepas darinya? Allah pernah jauh nggak? Allah pernah jauh? Ada pernah jauh Allah? Ya. Terus ngapain tawassul kalau Allah nggak jauh? Tawassul itu bagian dari adab. Tawassul bagian dari adab. Adabul murid. Ya. Karena antum kenal Allah berkah Sayyidi Syekh, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakmul syekhun fi maqam at-tarbiyah hatta yunaqish al-murid fil adab ma'ahu aw ma'a Allah Ta'ala munaqashat al-jalis jalisahu. Wah, ini yang paling berat ini. Ya. Ini yang disebut thariqah ruhiyah. Tidak sempurna seorang syekh dalam maqam tarbiyah, maqam mendidik muridnya, sampai dia mendidik muridnya fil adab ma'ahu, dalam beradab kepadanya atau bersama Allah, munaqashatal jalisahu, sebagaimana seorang yang teman duduk menguji teman duduknya. Ya,
Maksudnya apa? Langsung tiktokan, diuji di tempat, kejebak nggak? Ya, nanti ada contoh-contohnya ya. Fahum ya'lamun kulla man arada dukhula hadratin min al-hadarat kulla man arada dukhula hadratin min al-hadarat ya ta'addaba bi tilka gitu kali ya. Man arada, ini ada salah cetak nih kayaknya Bu ya. Ya. Apa saya yang salah baca? Coba ya. Fahum ya'lamun kulla man arada, siapa saja yang ingin masuk ke hadrah minal hadarat. Benar ya? Fahum yu'allimun. Oke. Mereka mengajari siapapun yang ingin masuk ke hadrah, adab-adab daripada hadrah. Jadi ada hadratus syuyukh, ada hadratul rasul, ada hadratul malaikah, ada hadrah ilahiyah. Jadi boleh nggak ila hadratillah ya zikirnya? Ila hadratin Nabi SAW, ila hadrat, boleh nggak kirim Fatihah gitu? Kita kan dikritik sama orang dulu, ya. Boleh-boleh aja. Itu kan izin minta masuk. Ilahat boleh, walaupun di riban gak dipakai ya, secara zahir, tapi kalau batin untuk pribadi boleh pakai. Tapi secara thariqah yang kita bagi ya, yang standar-standar. Ya, thariqah di ribat kan thariqah mu'tabar lah. Ya. Bisa dicek sanad-sanad kita ya. Dan thariqah mu'tabar itu ada 3 jenis. Ya. Satu bersanad, satu uwaisiyah, satu khidriyah, dan ada semua di kitab. Ya. Tarekat Idrisiyah itu khidriyah. Tarekat Tijani itu metode khidriyah, tapi dia langsung ngambil kepada Sayyidina Muhammad. Itu metodenya metode khidriyah namanya. Kalau di kitab Khatmul Auliya, mungkin orang Tijani nggak sepakat dengan istilah ini, nggak apa-apa. Tapi secara istilah keilmuan itu, maka kami tetap kirim Fatihah kepada Hadratus Syekh Sidi Ahmad Tijani. Ya, karena bagi kita dia bukan milik satu kelompok, bagi kita dia milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana Sidi Muhammad Al-Karim Saman menyebut thariqatnya Muhammadi, begitu juga Sidi Ahmad Tijani menyebutnya Muhammadi, ya. Idrisi juga menyebut thariqatnya Ahmadi Muhammadi. Fama nafarat nafsuhu min munaqashati syaikhihi illa min asyiqqa'illah, ya. Jadi TikTok nih langsung di depan ini langsung diuji. Tersinggung nggak? Ini mohon maaf. Ini udah berapa banyak orang yang tersinggung di tempat ini dan dapat gaji lagi. Ayo, yang tersinggung lah ya. Ada yang tersinggung nggak? Tersinggung nggak, Nelly? Buya tersinggung nggak ya? Atau senang disinggung? Min sa'adatil murid. Ciri-ciri murid yang dia bahagia sampai wusul, dia senang ditegur karena dia merasa, berarti guruku perhatian, berarti dia ngerti rahmah gurunya. Kalau guru ente ngomong terus tersinggung, berarti dia bukan gurumu lagi. Ya, istighfar segera, ya, tobat segera. Saya pernah ngalamin hal itu berkali-kali dan saya minta ampun kepada Allah. Allah kemudian perbaiki lagi, baru kita maqamat kita naik lagi. Ya, jadi kalau guru nyindir itu menyembuhkan, itu sama kayak mijit bagian yang sakit dibenerin. Punggung darahnya nggak jalan, dibekam. Bekam itu sakit nggak? Sakit. Tapi anak yang dibekam habis itu dia badannya enak. Paham maksudnya? Ya. Jadi jangan tersinggung kalau disinggung guru. Bu Yasmin ini kan paling sering nyinggung orang, Bu Aldom ini. Aneh perhatiin kan video-videonya. Gila nih orang. Tapi kirain orang tambah kabur malah tambah rame, Pak Gesang tambah rame aja. Ya, udah tauhid kirainnya tersinggung, Dayat alhamdulillah datang. Seharusnya Dayatnya udah pergi nih kalau orangnya ego, karena S2 kan. Magister kan. Harusnya dia akan mikir ya. Itu gue juga bisa baca gitu. Tapi kalau dia murid dia nggak begitu. Ya, kita lihat aja beberapa bulan ini, per tahun ini, insya Allah ya, semoga aman.
Apa? Salah apa ya? Amin. Jadi bisa lewat langsung, bisa duduk bareng, gitu, ya. Jadi guru pun diuji. Ini banyak yang protes sama saya, ya, beberapa waktu. Kami tuh maunya ngaji-ngaji, zikir-zikir aja Bu ya, nggak mau diuji. Ya, enak bener itu fasilitasnya. Maunya cuma dikasih asupan makanan rohani, zikir, nggak mau diuji. Ujian itu adalah cara guru membersihkan kotoran di kolbu supaya ilmu itu tambah berkembang di kolbu. Kalau nggak begitu, nggak berkembang, dia stagnan begitu aja. Ya, nanti tersinggung sama nih. Serius? Wah, kayaknya nggak jadi berangkat nih kayaknya. Ya. Wa kana yaqulu la tujasilu syekh illa bil adab. Lalu beliau mengatakan, ya, janganlah kamu bermujalasah, bermajlis dengan syekh kecuali dengan adab. Faqad asa'a qaumun al-adab ma'a syekh famuqitu wa muhiya ismuhum min diwani ahli al-iradah. Sungguh beberapa orang bersikap buruk adabnya terhadap guru mursyid, famuqitu, lalu mereka dimurkai Allah, wa muhiya ismuhum, dihapus namanya dari daftar diwan ahli al-iradah, daftar orang yang berhak disebut ahli al-iradah. Jadi antum ini murid ini dari atas katanya apa? Iradah. Jadi Allah itu ternyata mempunyai daftar orang-orang ahli ilmu, penuntut ilmu, khususnya para murid-murid ahli ma'rifat itu disebut diwan ahli iradah. Yang siapa yang tidak beradab, maka namanya nggak ada di situ. Maka lambat laun orang ini pasti hilang dari majelis. Makanya guru itu yang sudah arif billah, dia nggak nyari murid. Karena siapa yang namanya tertulis di situ pasti datang. Beda dengan dakwah. Kan? Jadi tasawuf itu tidak didakwahkan seperti dakwah tauhid, dakwah fikih. Tasawuf itu jodoh siapa yang berhak dia jemput, karena dia kesadaran, ilmu kesadaran. Ya, jauh-jauh ya, dari mana aja pasti datang. Dari luar negeri ada yang datang kan ngaji tasawuf sama Buya nih kan. Dari pelosok mana juga datang. Waktu dulu kita waktu awal-awal pandemi pakai motor dari Bandung, siapa namanya itu? Kang Ahmad dulu. Masih kontak gak? Udah jarang ya. Ya, mungkin sudah ketemu guru lain kali ya, alhamdulillah. Tapi kita lihat dia dari jauh-jauh, dari mana? Dari Bandung ke sini naik motor berapa jam itu? Ya, kalau dari Padang ke sini naik pesawat mah enak Bia. Dari Kaltara Bia ke sini kan naik pesawat Bia. Kalau naik pakai perahu baru, keren tuh. Dulu orang Betawi, kata guru saya, orang Betawi kalau habis ngaji di sini, mereka ingin menambah ilmunya, mereka datang ke Banjar. Kenapa? Ternyata Syekh Nawawi Bantani bersanad ke ulama Banjar. Ya, orang Betawi kan sanadnya ke Banten. Syekh Nawawi Bantani yang ngambil lagi ke sana ya. Wa kana yaqulu kullu adibin la yu'addibu sufiyah falaysa biadib. Semua motivator, semua pendidik, semua guru, cikgu jika dia tidak dididik oleh para sufi, falaysa biadib, dia tidak akan menemukan kesejatian pendidik. Kenapa? Kalau sufi mendidik, dia dengan kolbunya, dengan ruhnya. Dan sufi mendidik, dia mendoakan muridnya, mendoakan kebaikan lebih banyak daripada marah-marah. Coba di sekolah gimana? Coba aneh mau tanya, ente bayar nggak ngaji Buya? Kalau kursus bahasa Inggris bayar nggak? Ente mau ke Tarim kursus bayar? Bayar ya? Kampus bayar nggak?
Coba antum hitung ilmu di sana sama ilmu di zawiyah, di ribat. Terserah hitung aja sendiri. Ya. Lebih ngucur mana ilmunya? Ya. Di pesantren murah-murah. Tapi ilmunya lebih mahal. Ya kan? Karena mungkin kiai-kiainya dulu dididik oleh para sufi, ya. وكان كثيرا ما يقول عليك بمناقشة نفسك والصبر على مناقشة شيخك لك فإنه ما يناقشك إلا في إزالة ما يمنعك من المواهب ويحجبك عن شهود ما فيك من العجائب. Gimana Bu Yunal? Gaji kita apa? Cukup? Hah? Lanjut? Serius ini? Lanjut nih. Ini isinya ngata-ngatain antum semua nih, nggak tega nih. Aduh, ngeri-ngeri kalimatnya Bu ya sampai akhir. Udah nanti antum denger dari Bu Aswi aja lah. Kalimatnya nyinggung semua soalnya. Jangan. Ganti kitab. Dari awal sampai akhir semuanya nyinggung murid. Ada yang kuat? Lah saya nggak kuat. Saya kan bukan orang suci juga. Ganti kitab aja kita. Ganti ya. Baik. Kayaknya pilihan dia lagi nih. Oke, baik. Al-murid, sah? Al-kashif. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li Muhyiddin Syekh Al-Akbar